Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang ke-13 tentang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan di pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau di aspek personalia ya atau aspek sumber daya insani nama lainnya. Adapun yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia, kemudian tugas utama fungsi SDM, dan juga model sistem informasi SDM, kemudian juga model sistem informasi manajemen, dan apa saja subsistem input, kemudian basis data, dan juga outputnya. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia. Seperti yang sudah dipelajari di semester 1 atau semester 2 berkaitan dengan manajemen, bahwa secara terminologi personalia adalah atau diartikan sebagai pengelolaan personil atau orang-orang atau staf-staf mulai dari berbagai pangkat dan jabatan secara transaksional terkait penggajian. Transaksional di dalam sumber daya manusia itu berkaitan dengan penggajian. Jadi transaksi bisa berkaitan dengan pemasaran dalam hal jual beli produk, dan ini terkait dengan internal perusahaan personalia terkait dengan penggajian yang diberikan kepada karyawan. Lalu secara terminologi sumber daya manusia juga yang lebih lain dibandingkan dengan personalia, bahwa sumber daya manusia adalah pengelolaan personil sebagai sumber daya berharga yang dimiliki perusahaan. Kata berharga ini bisa mewakili bahwa sangat pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan, yang harus dipelihara, yang harus diberikan kepuasan kerja agar sumber daya manusia loyal kepada perusahaan. Kalau sumber daya manusia sudah loyal, maka nanti perusahaan juga akan mendapatkan manfaat, yaitu engagement atau keterikatan sumber daya manusia untuk bekerja secara optimal dalam perusahaan itu. SDM harus memiliki status fungsional sendiri sehingga kewenangannya setara dengan jabatan fungsional lainnya seperti halnya pemasaran, keuangan, dan operasional. Adapun tugas utama fungsi SDM yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan. Perekrutan dapat dikatakan ini adalah proses di mana kita sebagai internal perusahaan atau karyawan akan mengambil atau menambah tenaga kerja ya dengan merekrut, dan juga menerima. Tentu akan diseleksi, ada yang cocok kemudian diterima, dan yang tidak cocok tidak akan diterima, dan juga nanti akan disampaikan mewakili melalui email, telepon, chat, dan lain sebagainya terhadap para pelamar atau apply. Kemudian pengadaan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bahwasannya seorang manajer SDM perlu memperhatikan jumlah, kemudian spesifikasi, dan juga deskripsi dari pekerjaan ya dari angkatan kerja, sehingga pada saat perekrutan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan job specification atau spesifikasi pekerjaan juga harus diterapkan atau di planning terlebih dahulu agar yang diterima ini sesuai dengan kompetensinya dan kemampuannya dari karyawan tersebut untuk perusahaan. Berikutnya, setelah diterima perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan tersendiri ini adalah proses bagaimana manajemen meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dari SDM sehingga setelah terjadinya peningkatan kualitas, kompetensi, dan seterusnya, maka juga akan meningkatkan hasil terbaik bagi perusahaan. Dan juga pelatihan. Pendidikan ini untuk peningkatan knowledge dan pelatihan untuk peningkatan skill. Peningkatan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai untuk pendidikan dan memberikan pelatihan secara khusus atau teknis atau skill untuk keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya adalah pendidikan tentang
pengelolaan keuangan kas pada bank. Lalu pelatihan ini adalah teknis bagaimana arus kas atau membuat arus kas yang kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan juga nanti dikaitkan dengan kas pada bank, misalkan seperti itu. Berikutnya adalah manajemen data. Di sini adalah personal dia sudah mulai aktif. Ini adalah administrasi data kepegawaian. Dalam prakteknya disebut employee personal file. Ini adalah sebagai dasar penghitungan penggajian karena di sana ada data-data berkaitan profil pribadi dari pegawai atau karyawan dan juga elemen yang ada di dalamnya seperti halnya jumlah anak, jabatan, kemudian pengalaman, pendidikan, dan seterusnya. Lalu mengelola spesifikasi keahlian yang dimiliki pegawai. Jangan sampai sebagai manajer SDM kita tidak menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, the right man on the right job ya, on the right place begitu, sehingga akan terjadinya kesalahan, kemudian bisa demotivasi, dan tentunya kerugian bagi perusahaan. Tetapi sebaliknya, kalau perusahaan menempatkan karyawan di tempat yang tepat, maka dia akan punya motivasi yang tinggi. Dengan motivasi yang tinggi, maka pencapaian kinerja tinggi dan kinerja perusahaan juga akan baik. Lalu di dalam fungsi SDM ini sampai kepada penghentian kerja atau PHK dan administrasi tunjangan. Di antaranya terdiri dari program pensiun, tunjangan pegawai, dan manajemen kompensasi atau gaji atau take home pay istilahnya. Berikut ini adalah model sistem informasi SDM. Di tengahnya ada data dan database ini perlu informasi dari transaction processing system. Ini adalah berkaitan dengan sistem informasi akuntansi karena di sini nanti berkaitan dengan kompensasi, penggajian, pemberian tunjangan, PHK dan lain sebagainya, dan juga HR Research Human Resources Research Subsystem. Di sini ada riset yang dilakukan oleh SDM dan kemudian juga HR Intelijen. Ini adalah orang yang berperan sebagai orang yang memastikan bahwa alur kinerja di bagian SDM sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan intelijen HR ini adalah orang yang berperan atau tim yang berperan sebagai pusat informasi dari mana HR itu bisa diperoleh. Tentu nanti ada environmental dan juga internal resources. Artinya di dalam perekrutan perusahaan juga bisa dilakukan melalui internal perusahaan. Itu namanya adalah promosi jabatan. Jadi misalkan supervisor lalu membutuhkan di cabang itu adalah manajer cabang. Maka bisa jadi caranya jadi environmental, kita mengadakan rekrutmen dan orang lain yang baru menjadi anggota perusahaan atau karyawan, atau internal resources dari supervisor naik menjadi manajer cabang ya dengan di-upgrade dari melalui pelatihan dan pendidikan. Lalu database diolah dan hingga akhirnya menjadi output subsystem. Ada workforce planning subsystem, recruiting subsystem, workforce management subsystem, compensation subsystem, benefit subsystem, environmental reporting subsystem, dan akhirnya digunakan oleh bagian personalia, HR, kemudian general affair, manajer SDM, manajer pelatihan, manajer pendidikan, dan research and development. Gitu ya, itu digunakan user-usernya, sehingga di sini usernya banyak, saudara. Lalu ini adalah penjelasannya satu persatu dalam model sistem information management tersebut. Yang pertama, subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, di mana ini berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan transaksi di bidang ke SDM-an yang nanti akan menjadi sub input dari informasi akuntansi, seperti halnya pembayaran gaji, pemberian tunjangan, dan lain sebagainya. Lalu di dalam sistem informasi akuntansi ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Ini adalah orang yang berperan untuk merencanakan sampai kepada mengevaluasi, memonitor, memaintain bahwa proses SDM itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah subsistem intelijen sumber daya manusia. Ini bertugas sebagai pencari informasi di mana sumber daya manusia yang berkompeten itu ada. Kemudian sistem outputnya ada perencanaan angkatan kerja, karena tadi bahwa angkatan kerja perlu diestimasi dengan tepat,
sehingga nanti jumlah karyawan juga dapat dipenuhi dengan pas. Kemudian perekrutan, manajemen angkatan kerja, kemudian kompensasi, benefit, dan pelaporan lingkungan. Subsistem input yang pertama adalah penelitian SDM, di mana penelitian ini disebutnya penelitian suksesi, artinya identifikasi personil atau proses mengidentifikasi personil dalam perusahaan untuk jabatan atau kenaikan baru, disebutnya adalah promosi yang tersedia, dan itu perlu dilakukan fit and proper test ya. Tes kecakapan dan kepantasan. Kalau sudah cakap dan pantas, maka bisa dilakukanlah promosi dengan mengeluarkan surat keputusan dari pimpinan perusahaan. Lalu analisis pekerjaan dan evaluasi jabatan, bahwasanya pekerjaan perlu dievaluasi agar ada pembaharuan karena pasar berubah, bisnis berubah, produk bisa berubah. Kemudian analisis pekerjaan dari SDM, baik bagian sales, operasional, keuangan, itu juga berubah, dan juga evaluasi jabatan karena orang kemudian memiliki pengalaman waktu, semakin berumur dari di pekerjaan itu, maka ada evaluasi jabatan. Di sini juga diperlukan fit and proper test. Kemudian job analysis dan evaluation nanti dilakukan pada analisis tersebut, dan hal yang lain juga mempelajari setiap jabatan dalam suatu area. Dianalisis bagaimana jabatan tersebut, kerjaannya, targetnya, hak dan kewajibannya. Kemudian juga menentukan lingkup serta identifikasi pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga nanti kompetensinya sudah memang sesuai dengan yang dicanangkan oleh pimpinan perusahaan. Lalu penelitian keluhan ini juga penting, grievance studies, karena apabila tidak ada penelitian keluhan, kita sebagai manajemen puncak tidak tahu bagaimana perasaan dan kemudian juga apa saran dan kritik yang bisa membangun perusahaan dari karyawan itu datangnya ya. Di sini proses mengidentifikasi keluhan serta ketidakpuasan pegawai terkait lingkup kerja. Kalau memang tidak puas, maka ditingkatkan kepuasannya. Ditingkatkan kepuasan melalui apa? Tentu itu harus melakukan riset, apakah dengan pelatihan, pemberian reward, dan lain sebagainya, atau promosi. Berikutnya subsistem intelijen SDM. Ini ada intelijen pemerintah, yang dimana pemerintah ini menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti aturan-aturan ketenagakerjaan seperti halnya BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, kemudian untuk tunjangan-tunjangannya, dinas eh, tenaga kerja dan sebagainya, itu ada di dalam intelijen pemerintah, sumbernya dari pemerintah. Yang kedua berikutnya adalah dari pemasok, menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan ini melakukan fungsi perekrutan dari pemasok. Karena seperti halnya job street yang seperti itu menyediakan tenaga kerja yang siap dengan beberapa spesifikasi tertentu dan pengalaman tertentu, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan penerimaan dan juga berbagai benefit yang diterima pegawai. Pemasok perusahaan asuransi, agen tenaga kerja, outsourcing, itu adalah contoh dari pemasok, dan kita harus mengintelijensikan atau mencari informasi di pemasok. Ketiga, intelijensi serikat pekerja, menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja. Jangan sampai nanti karyawan tetap bekerja namun kontraknya sudah habis, atau perlu ditambahkan kontrak kerja tapi tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka diperlukan intelijensi serikat pekerja, gitu ya. Untuk intelijensi SDM berikutnya adalah masyarakat global, di mana informasi ini didapatkan dari masyarakat umum, menyediakan sumber daya informasi lokal terkait kesejahteraan pegawai perusahaan, dan ini kemudian dikomunikasikan dengan baik. Misalnya informasi perumahan, ini adalah untuk kesejahteraan pegawai, maka kita belikan rumah. Kemudian juga pendidikan, kita berikan sekolah S1, S2, dan seterusnya. Dan kemudian juga rekreasi seperti halnya family gathering dan lain sebagainya. Lalu intelijensi masyarakat keuangan, ini menyediakan data dan informasi ekonomi terkait perencanaan personil, dan di sini adalah kita perlu juga memperhatikan informasi terkait dengan keuangan di masyarakat itu, sehingga proses pemberian gaji, tunjangan, dan lain sebagainya sesuai dengan yang memang sedang berlaku. Intelijensi pesaing
menyediakan data dan informasi sumber daya pegawai baru, terutama untuk pegawai dengan keahlian khusus. Ini artinya kita meng-hijack karyawan dari pesaing kita. Misalkan perbankan A dan perbankan B, bank A dan bank B. Bank A membutuhkan kepala cabang dan bank B juga ada kepala cabang, lalu di-hijack bank B tersebut oleh bank A. Itu adalah intelijensi pesaing. Kita tinggal konfirmasi bagaimana gaji yang diberikan, hak dan kewajiban, sarana prasarana yang diberikan. Kalau cocok, bisa kita hijack sebagai karyawan dari fungsi intelijen pesaing. Adapun basis data lingkungan eksternal, pertama adalah perusahaan pencari eksekutif, lalu data dari universitas, agen tenaga kerja, akses umum, dan juga pekerjaan perusahaan. Ini adalah basis data yang dimana bisa kita gunakan dalam pencarian tenaga kerja baru. Basis data SDM perusahaan pertama adalah data pegawai atau employee personal file. Itu perlu dilengkapi mulai dari nama, nama keluarga, golongan darah, dan seterusnya. Non pegawai ini data yang menjelaskan organisasi di lingkungan perusahaan seperti halnya serikat buruh, gitu ya, atau kelompok arisan karyawati pabrik apa seperti itu adalah non pegawai karena itu tidak dibentuk oleh perusahaan. Lalu lokasi database itu kita perlu melakukan pengadaan komputer sebagai sarana sentral dan data mart SDM. Untuk output dalam perencanaan angkatan kerja, di sini melibatkan seluruh kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang sehingga tadi kebutuhan pegawai itu dapat dipenuhi dengan pas, tidak lebih dan tidak kurang. Aplikasinya perlu dibuat pembuatan bagan organisasi. Ya, bagan organisasi atau struktur organisasi, kemudian peramalan gajinya berapa, analisis evaluasi kerja, sehingga nanti menghasilkan job description dan job specification, dan perencanaan pemodelan angkatan kerja. Nanti itu diberikan kepada karyawan yang meramal, diinformasikan, dan kalau memang cocok, spesifikasi juga cocok, kompetensi juga cocok, maka bisa jadi menjadi karyawan perusahaan. Berikutnya adalah perekrutan dan manajemen angkatan kerja. Dalam perekrutan kita perlu menelusuri pelamar dari mana, siapa, demografinya seperti apa, dan juga geografinya. Lalu bisa juga dengan pencarian internal. Nah, ini dari eksternal, kita butuh karyawan, kita pembukaan di koran dan lain sebagainya atau di Instagram. Atau di sini dilakukanlah promosi dari karyawan yang ada. Untuk manajemen angkatan kerja, kita perlu komponen penilaian kerja, sehingga nanti pada saat dipromosikan kita tahu bagaimana performanya baik atau biasa saja atau bahkan buruk. Pelatihan, pengendalian posisi, relokasi, keahlian, kompetensi, suksesi, dan kedisiplinan. Itu adalah ketujuh komponen yang diperlukan di dalam manajemen angkatan kerja. Berikutnya untuk kompensasi berkaitan dengan gaji, tunjangan, berkaitan dengan jabatan, ya, benefit, dan pelaporan lingkungan. Pertama, kompensasi kita perlu elemen dalam sistemnya adalah peningkatan penghargaan. Nah, peningkatan penghargaan ini diberikan tentu bagi yang berpengalaman atau berprestasi. Gaji, upah, kompensasi eksekutif, insentif, bonus apabila memang dia ada pekerjaan yang sifatnya ditarget. Kalau memenuhi target, dia bisa kita berikan insentif bonus, dan juga kehadiran ini menjadi elemen dalam penilaian sistem outputnya dari SDM. Berikutnya adalah tunjangan. Di tunjangan ini adalah atau benefit, define contribution and define benefit, kemudian benefit statement and flexible benefit, pembelian saham, pemrosesan klaim. Ini contohnya misalkan Bank BRI memberikan saham sekian lot misalkan untuk karyawan yang sudah bekerja misalkan lebih dari 10 tahun seperti itu sudah. Nah, berikut ini adalah model sistem informasi SDM yang tadi ada dari inputnya ada transaksi sistem informasi akuntansi, ada human resource research dan human resource intelligence. Lalu inilah outputnya mulai dari workforce planning system sampai ke environmental reporting systemnya kemudian bisa digunakan oleh beberapa user di bidang SDM. Demikian materi sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.